Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami berterima kasih atas bantuan dan kesempatan serta kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas mata kuliah pendidikan inklusi. Yang terhormat Bapak Dr. Ali Rahman, MPD, selaku dosen pengampu pendidikan inklusi. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Maulidah Hasanah, Nyoman Yohanesanti, Made Yohanasanti, Nindita Septiastuti Pratikto, Nopita Arundina Aulia, Rekno Winarsih, Putri Andini Gunawan, Wolan Nurjanah, dan saya sendiri Sri Widiani. Pada kesempatan kali ini, kami ingin menjelaskan tentang anak dengan spektrum autisme. Seperti yang kita ketahui, pada dasarnya kita memiliki perbedaan antara satu dengan yang lainnya, dan perbedaan itulah yang membuat kita menjadi unik dan istimewa. Perbedaan yang biasa kita lihat contohnya saja seperti tinggi badan, gaya rambut, jenis kelamin, warna mata, warna kulit, dan sebagainya. Namun, ada juga perbedaan yang tidak terlihat dengan kasat mata seperti berat badan, makanan favorit, kemampuan berpikir, rasa takut, dan masih banyak lagi. Dan ternyata kita sebagai individu juga memiliki perbedaan dalam cara melihat dunia. Hal ini dikarenakan otak manusia bekerja dengan cara yang berbeda, baik dalam berkomunikasi, mengungkapkan perasaan, ataupun memahami suatu kondisi tertentu. Sistem kerja otak sangatlah beragam. Salah satunya yang sering kita kenal sebagai autisme. Sekarang banyak sekali anak-anak yang tumbuh dengan spektrum autisme. Apa itu autisme? Autism Spectrum Disorder (ASD) atau autisme adalah gangguan perkembangan saraf yang mempengaruhi perkembangan bahasa dan kemampuan seorang anak untuk berkomunikasi, berinteraksi, serta berperilaku. Secara umum, arti autis adalah suatu kondisi mental pada seseorang yang muncul sejak anak usia dini, ditandai dengan kesulitan dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain, serta kesulitan dalam menggunakan bahasa dan konsep abstrak. Pengertian menurut para ahli. 1. Triantoro Safari 2005.21 Autisme sebagai ketidakmampuan untuk berinteraksi dengan orang lain. Ekolalia, adanya aktivitas bermain yang repetitif dan stereotip, mutims, pembalikan kalimat, gangguan berbahasa yang ditunjukkan dengan penguasaan yang tertunda, rute ingatan yang kuat, serta keinginan obsesif untuk mempertahankan keteraturan di dalam lingkungannya. 2. Gerlach, Yospan Azwandi 2005.213 menjelaskan bahwa autis memiliki masalah gangguan perkembangan yang kompleks yang muncul sebelum umur 3 tahun. Sebagai dampak adanya gangguan neurobiologis sehingga berdampak pada fungsi otak. 3. Haryanto 2011.278 Autis berasal dari kata auto yang berarti sendiri, maka dapat diartikan seorang anak yang hidup dalam dunianya sendiri. Anak tersebut cenderung mengalami hambatan dalam interaksi, komunikasi, maupun perilaku sosial. Penyebab autisme tidak diketahui secara pasti, namun risiko terjadinya gangguan autisme dapat meningkat apabila terdapat faktor genetik dan lingkungan. Misalnya paparan racun, asap rokok, infeksi, efek samping obat-obatan, serta gaya hidup tidak sehat selama hamil. Sampai saat ini, ilmuwan belum secara pasti mengetahui apa yang salah pada otak individu autis. Penyebab yang baru diyakini adalah adanya gangguan neurobiologis, bukan interpersonal.
Ada bukti kuat bahwa hereditas berperan besar dalam berbagai kasus, namun tidak ada penyebab neurologis dan genetik tunggal dari kasus autisme. Terdapat beberapa faktor risiko yang diduga menyebabkan autisme, yaitu 1. Genetik. Menurut riset yang ada, autisme dapat menurun dalam keluarga. Artinya, faktor genetik bisa menjadi penyebab autis. Adanya mutasi pada gen tertentu pada kelainan genetik seperti sindrom Fragile X dikaitkan kepada peningkatan risiko seorang anak mempunyai autisme. 2. Faktor lingkungan. Sebagian riset menunjukkan adanya hubungan antara autisme dengan paparan terhadap logam berat atau pestisida. 3. Usia orang tua saat kehamilan. Ibu hamil di usia yang tidak lagi muda, apalagi jika sang ayah juga sudah berusia lanjut. 4. Konsumsi obat atau zat kimia saat ibu hamil. Ibu hamil yang mengonsumsi obat-obatan tertentu, misalnya obat anti kejang, obat jenis asam valproat atau thalidomide, dan mengonsumsi alkohol. 5. Komplikasi pada kehamilan. Risiko autisme juga lebih tinggi pada ibu hamil dengan diabetes dan obesitas, bayi yang lahir dengan penyakit bawaan yang tidak segera ditangani, misalnya kelainan metabolisme yang disebut PKU atau rubella alias campak Jerman, serta bayi yang lahir prematur atau berat lahir yang rendah. Apa saja sih gejala autisme? Gejala autisme digolongkan dalam dua kategori. Kategori pertama, kategori ini merujuk pada penyandang autisme dengan gangguan dalam melakukan interaksi sosial dan berkomunikasi. Gejala ini dapat meliputi masalah kepekaan terhadap lingkungan sosial dan gangguan penggunaan bahasa verbal maupun nonverbal. Kategori kedua, kategori ini merujuk pada penyandang autisme dengan gangguan yang meliputi pola pikir, minat, dan perilaku berulang yang kaku. Contoh gerakan berulang misalnya mengetuk-ngetuk atau meremas tangan, serta merasa kesal saat aktivitas tersebut terganggu. Namun, secara umum penyandang autisme cenderung memiliki masalah dalam belajar dan kondisi kejiwaan, seperti gangguan hiperaktif atau disebut juga Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau ADHD, gangguan kecemasan, dan depresi. Lalu bagaimana sih cara mengetahui seorang anak mengidap autisme? Tidak ada tes khusus yang bisa mendiagnosis autisme. Sebagai gantinya, dokter biasanya akan mendiagnosis berdasarkan laporan perilaku dan pengamatan. Bagaimana cara mengobati seorang anak yang mengidap autisme? Pengidap autisme tidak dapat disembuhkan. Oleh karena itu, orang tua harus mewaspadai gejalanya sedini mungkin. Meski demikian, ada banyak jenis penanganan yang bisa dilakukan untuk membantu penyandang autisme agar dapat menyesuaikan diri dalam kehidupan sehari-hari dan mengembangkan potensi dalam diri mereka secara maksimal. Namun, setiap pengidap memiliki tindakan penanganan yang berbeda-beda. Penanganan yang diberikan kepada pengidap autisme umumnya berupa terapi. Ada beberapa pilihan metode terapi untuk pengidap autisme. Yang pertama, terapi perilaku dan komunikasi. Terapi ini dilakukan dengan memberikan sejumlah pengajaran pada pengidap, termasuk kemampuan dasar sehari-hari, baik verbal maupun non-verbal. Yang kedua, terapi keluarga. Terapi ini ditujukan untuk orang tua dan keluarga pengidap autisme. Tujuannya adalah agar keluarga bisa belajar bagaimana cara berinteraksi dengan pengidap autisme dan juga mengajarkan pengidap autisme berbicara dan berperilaku normal. Yang ketiga, pemberian obat-obatan. Pemberian obat-obatan tidak bisa menyembuhkan autisme, melainkan dapat mengendalikan gejalanya. Contohnya, obat untuk mengatasi kejang, obat untuk mengatasi masalah perilaku, obat untuk mengatasi depresi, dan obat untuk mengatasi gangguan tidur. Cara mencegah autisme. Langkah awal yang harus diambil oleh orang tua apabila si kecil menunjukkan gejala ini adalah dengan menghubungi dokter. Penanganan yang dilakukan sedini mungkin pada penyandang autisme
dapat meningkatkan keefektifan perkembangan kondisi tersebut. Bagaimana cara mengatasi anak penderita autisme? Yang pertama, terutama melalui program pendidikan dan latihan, diikuti pelayanan dan perlakuan lingkungan yang wajar. 2. Untuk mengurangi perilaku anak yang tidak wajar, pengasuh dan orang tua harus diajari cara menghadapi anak autisme. 3. Yang dilakukan adalah untuk batasan memberatnya gejala dan keluhan sejalan dengan pertambahan usia anak. 4. Diusahakan agar anak meningkatkan perhatian dan tanggung jawab terhadap orang di sekitarnya. 5. Untuk mencapai keadaan tersebut, bimbingan dan pendidikan harus dilakukan secara perorangan dan tidak mungkin efektif